Baik, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan nge-lab untuk eh, tugas UAS pada mata kuliah pemrograman sistem jaringan, yang mana itu untuk memenuhi tugas UAS saya itu membuat video tentang lab Ansible navigation. Itu kali ini eh, pada sebelumnya saya ketat Bagus Putrajaya dengan NIM 2301101082, yaitu pada kali ini buat video untuk Ansible pada section 10.4 dan 10.5. Baik, langkah pertama kita lakukan yaitu pertama kita uh, start lab-nya, kemudian kita buka Jupyter-nya, Jupyter Lab-nya. Baik, ini kita bagi dua saja layarnya supaya gampang untuk melihat navigasinya dan Jupyter Lab-nya. Baik, course yang pertama itu pada section 10.4, yang mana itu managing Linux host dan using system roles. Jadi di sini itu kita diminta untuk menggunakan redhat.rhel underscore system roles storage role untuk memformat dan persistently mount an LVM volume on managed host. Kemudian untuk membuat sebuah user dengan sudo access, kemudian mengkonfigurasi network setting pada uh, host manage, dan untuk collect network relate Ansible fact dan schedule cron job. Jadi langkah pertama kita lakukan di sini yaitu start lab-nya. Jadi kita copy saja yang ini. Baik, setelah 9 mengunjungi, kita diminta pada langkah pertama itu menginstal redhat.rhel underscore system roles-nya collection redhat.rhel underscore system roles dari Red Hat strip rhel system roles. Jadi yang pertama kita masuk ke direktorinya dulu dengan perintah cd cd/review -cr3. Sudah masuk, kemudian kita diminta untuk menginstal Red Hat the collection redhat.rhel underscore system roles menggunakan Ansible Galaxy dari file redhat -rhel underscore system roles -1.19.3.tars.gz, yang mana collection dari directory. Jadi kita copy yang ini. Kemudian di bawahnya untuk menginstal. Sudah, di sini dibilang installed successfully, jadi instalasinya sukses. Kemudian langkah kedua itu diminta untuk membuat sebuah playbook dengan nama storage.yaml dengan menggunakan sistem role redhat rhel underscore system role storage, yaitu diminta untuk membuat grup volume dengan nama vg underscore web di dalam path directory dev/vdb storage device. Jadi yang pertama itu kita membuat playbook dengan nama storage.yaml dengan perintah vim dan nama filenya. Nah, jadi
Ini dengan di dalam playbook itu terdapat sebuah play dengan nama configure storage on web server, yang mana dengan target eh, grup web server dan applis eh, applies Red Hat dtrl underscore system underscore role dot storage role. Jadi kita langsung copy. Jadi eh, play play playbook play dalam playbook yaitu namanya itu configure storage on server, yang mana target itu grup web server dengan roles Red Hat RHEL underscore system underscore role dot storage. Kemudian langkah 2.2 yaitu mendefinisikan sebuah variabel bernama storage underscore pools, yaitu men-set volume group name untuk VG underscore web, yang mana the type to LVM and the disk to use the dev slash VDB device. Kita copy saja. Kemudian pertama kita untuk mengedit itu kita tekan I. Kemudian kita paste. Kemudian 2.3 yaitu mendefinisikan sebuah variabel volume dengan storage underscore pools. Coba kita lihat penempatan volumenya seperti apa. Oh, jadi dia disambung. Dia disambung. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu membuat logical volume dengan volume with name LV underscore content, yang mana size-nya itu 128 MB, yang mana tipe dari file sistemnya itu XFS. Kemudian termuat pada poin patch var underscore www underscore slash var slash www slash html slash content. Kita copy saja. Nah, kalau penempatannya kalau sama. Kemudian langkah berikutnya yaitu membuat another logical volume lain dengan uh, nama dengan volumes dengan nama LV underscore upload, yang mana size-nya itu 256 MB. Nah, kemudian kita lihat ini final playbooknya, yang mana seharusnya akan seperti ini, akan sama. Kita lihat terus, oh ya, di sini dia ternyata di disambung. Nah, kemudian kita simpan exit itu escape titik 2 wg. Kemudian pada langkah 2 kita diminta untuk menjalankan playbook yang telah dibuat tadi, yaitu storage.yaml dengan perintah ansible navigator run slash min m stdout storage.yaml. Ya, tunggu. Sedang diproses. Sudah berhasil. Kemudian pada langkah ketiga yaitu kita diminta membuat playbook dengan nama dev minus user.yaml, yang mana creates untuk user developer untuk memanage host di dalam inventory group yang bernama web servers. Kita lanjut, yaitu diminta membuat playbook dengan nama dev
minus user.yaml, kita copy dengan perintah vim nama file. Nah, di dalam playbook tersebut terdapat play dengan nama create local user, yang mana kita diminta untuk menambahkan sebuah var files kunci untuk akses ke dalam pass-file.yaml, yang mana menargetkan host yaitu grup web servers. Kita copy, untuk mengedit kita tekan I, baru paste. Kemudian untuk 3.2 kita diminta untuk melakukan sebuah tugas pertama dalam playbook, yaitu dengan menggunakan modul ansible.built-in.group untuk membuat grup web dev di dalam manage host tersebut. Kita copy. Nah, kemudian pada langkah 3.3 kita diminta untuk melakukan tugas kedua ke dalam playbook tersebut dengan menggunakan modul ansible.built-in.user, yang mana modul tersebut untuk membuat user developer dalam manage host, yang mana user developer tersebut harus sebagai member di dalam grup web dev tersebut. Kita copy. Oh, ini dia embed. Kita lihat selesai, udah dipisah. Jadi kita kemudian pada langkah 3.4 kita diminta untuk menggunakan tugas ketiga, yaitu dengan menggunakan modul ansible.built-in.line-in-file untuk mau modifikasi sudo konfigurasi file konfigurasi dan allow the web group untuk members dengan menggunakan sudo tanpa password untuk memanage host. Kita copy untuk tugas ketiganya. Coba kita di sini. Nah, ini untuk komplit playbooknya harusnya seperti ini. Kita lihat apakah sama. Ya, sama. Kemudian pada langkah keempat kita diminta untuk menjalankan playbook yang tadi, yaitu run the dev minus user.yaml. Kita copy perintahnya. Pertama kita keluar simpan dengan .wg. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan default password, yaitu dengan password itu Red Hat. Oh, ada kesalahan. Coba kita ulang lagi. Red Hat. Nah, kita tunggu. Dan pada langkah 4.2 yaitu kita diminta menggunakan SSH sebagai user developer untuk login dalam server a.lab.example.com server. Nah, kita sudah berhasil login. Kita diminta untuk mengubah ke user root dan konfirmasi password. Tanpa password itu dibutuhkan. Kita pakai sudo -i. Nah, kemudian setelah berhasil kita diminta untuk exit. Dan exit lagi.
Kemudian pada langkah kelima kita diminta untuk membuat playbook dengan nama network.yaml yang mana menggunakan role system Red Hat.rl underscore system underscore roles.network untuk konfigurasi network Ethernet 1 untuk memanage host di dalam inventory group inventory web servers dengan IP address 172.250.255/24. Jadi langkah pertama kita buat playbooknya, itu yang perintah vim itu network.yaml. Kita copy, kemudian kita diminta untuk mereview sebuah patch yang mana di dalamnya itu terdapat file bernama readme.nt untuk mereview sebuah setting IP configuration yang mana pada section readme.md file and determine which fiber is required to configure internet satu network interface with IP 172.250.250.45. Kita diminta untuk keluar, jadi kita simpan dulu. Jalankan perintah ini. Permission denied. Oh, di sini salah. Kita ulang pakai cat. Kemudian ini. Nah, oh. Nah, ini hasilnya sama. Kemudian pada langkah berikutnya yaitu pada langkah 5.3 dia diminta membuat sebuah subdirectory group underscore parse slash web server dengan perintah mengedir. Jadi akan menghasilkan dua direktori, yaitu yang pertama group underscore parse dan sebuah subdirektori dalam direktori group parse bernama web servers. Berhasil terbuat. Kemudian kita diminta untuk membuat file bernama binder mode playbook bernama parse.yaml dengan perintah vim. Salah. Kemudian kita diminta untuk menambahkan variabel untuk mendefinisikan untuk support configuration kepada Ethernet 1 network interface. Kita copy ini, copy sheet-nya. Nah, itu kita simpan. Buat tadi diminta untuk menjalankan playbook yang tadi, yaitu network.yaml. Dengan perintah ansible minus administrator run minus m stdout network.yaml. Nah, kita copy. Nah, ini sudah
Wait, sudah berhasil. Kemudian kita selanjutnya pada langkah 6 kita diminta membuat playbook dengan nama log-rotate.yaml untuk men-setup sebuah sistem cron jobs. Kita copy, kita dengan beta vim dengan menggunakan modul ansible.build.cron untuk membuat patch directory /etc/cron.d/rotate_web sistem cron job untuk manage host di dalam inventory group web server. Kemudian pada kita sudah membuat file playbook log-rotate.yaml. Kita diminta untuk mengisi. Kemudian pada 6.2 yaitu diminta untuk menambahkan sebuah tags dengan menggunakan modul ansible.building.cron untuk menjadwalkan sebuah recurring cron job. Ya, sama kata. Kemudian kita diminta mengonfigurasi job untuk menjalankan setiap malam dan tengah malam. Kemudian pada langkah 6 kita disuruh diperintahkan untuk menggunakan parameter cron_file untuk membuat jobs di dalam patch /etc/cron.d.rotate_web system cron job file instead of an individual user. Kita copy. Pada langkah 6.5 komplit playbook itu seperti ini. Kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak. Berarti sama, baik sama. Kemudian kita escape simpan. Dan kita pada langkah 6 kita diminta untuk menjalankan Ansible Navigator Run syntax check itu mengecek komen untuk apakah ada error atau tidak pada playbook yang telah kita buat tadi. Dengan perintah Ansible Navigator Run / kemudian mcdout log -rotate.yaml -- syntax checks. Jadi untuk mengecek sintaks playbook yang tadi. Nah, di sini ada kesalahan. Log rotate YAML. Dan apakah ada kesalahan? Tidak ada kesalahan. Oh, di sini. Ternyata tadi ada kesalahan penamaan. Sebuah file di sini ada kesalahan, jadi kita buat ulang. Vim log minus rotate.yaml. Kita copy yang tadi saja konkret. Kemudian keluar simpan. Kita ulang lagi perintah syntax checks yang tadi. Nah, jadi tidak ada kesalahan. Jadi langkah berikutnya itu menjalankan playbook yang tadi, yaitu tinggal kita hapus perintah syntax checknya saja.
kesalahan. Kemudian pada 6.8 kita diminta untuk menyiapkan sebuah komen untuk memverifikasi patch /etc /cron.d /product underscore web profile yang tadi dengan menggunakan SSH. Yuk, ada kesalahan? Kalau tidak ada, sepertinya ada kesalahan. Kita exit dulu, kita ulang. Kemudian berita cat. Ada kesalahan lagi. Kita ulang. C. Simpel tadi. Kita copy. Ada kurangnya yaitu ketik duanya. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian langkah ke-7 yaitu kita diminta untuk membuat playbook dengan nama site.yaml yang mana itu akan mengimport keempat playbook yang telah dibuat tadi dengan modul Ansible building.import playbook. Kita buat filenya, playbooknya, copy, name. Dengan yang ini yang kita import tadi itu playbook storage.yaml, kemudian dev minus user.yaml, playbook.yaml, dan log minus rotate.yaml. Kemudian kita importkan saja. Jadi dia akan mengimport storage YAML, dev user YAML, network YAML, dan local YAML. Ya, kita keluar simpan. Nah, kita diminta untuk menjalankan site YAML tadi. Passwordnya Red Hat. Red Hat. Jadi akan menjalankan semua playbook telah dibuat tadi. Itu fungsi dari modul import playbook agar menjalankan playbooknya dalam satu kali jalan. Baik, sudah berhasil. Kemudian langkah berikutnya itu evaluasi, yaitu grade untuk lab yang telah kita lakukan tadi. Kita tunggu. Oh, jadi ada kesalahan di dalam konfigurasi interface IP address yang tadi. Kita coba lihat ke dalam file
studi amal tim var studi amal sebenarnya dilaksanakan kemudian dalam gimana review mana saya tidak tahu di mana kesalahannya. Tahu masuk di mana kesalahan. Jadi kita lanjut saja untuk finish lab pada 10.4. Baik, sudah. Itu untuk section 10.4. Selanjutnya pada section 10.5. Baik, selanjutnya pada section 10.5 yaitu tentang creating rules. Jadi outcome-nya itu membuat sebuah role dari playbook dan membuat playbook untuk mengapply role tersebut untuk manajemen cost. Baik, kita langsung saja. Yang pertama itu lab start untuk memulai lab. Dan sini kita diminta untuk mengedit file untuk mengedit sebuah file readme.yml yang ada dalam patch/roles/ansible -httpd/readme.md. Kemudian langkah pertama itu kita diminta untuk membuat sebuah playbook bernama ansible -httpd.yml yang mana blog tersebut membuat sebuah role ansible baru yang bernama httpd-ansible-httpd. Pertama kita masuk ke direktorinya. Kemudian kita diminta membuat direktori bernama roles dengan perintah kemudian
Kemudian kita di sini menggunakan akan diminta untuk menggunakan comment Ansible minus Galaxy untuk membuat struktur directory untuk roles baru yaitu Ansible minus httpd subdirectory-nya dengan perintah cd roles. Ini dibilang credit successful, jadi berhasil membuat uh, penuhnya subdirectory roles. Dan kita cd lagi untuk keluar. Kemudian kita diminta untuk uh, menampilkan tree dari role tersebut. Tree roles. Wait. Video roles. Kita menggunakan sebuah tree ini untuk membuat sebuah directory yang baru. Kita untuk mengcopy variabel dari Ansible http.yaml ya. Jadi kita diminta untuk mengcopy variabel ke dalam batch rows. Jadi kita langsung saja coba kita cek apakah ada isinya. Oke. Kita copy, kemudian kita taruh salah simpan. Oke.
Kenapa ini plus enter course type? Apa ini? Yang terpaksa kita coba kita buat ulang dan kita tidak ada CD roll dulu. Artinya ada bulan kanan. Coba kita ulang buat file house. Kemudian kita CD roll, kemudian membuat subdirektorinya. Kita lihat perintah yang tadi, CD roll, Ansible Galaxy, PD, pas created successfully. Kemudian kita CD. Oh, kita harus kembali ke direktori yang tadi. Dan CD harus bekerja terus. Oh, kita salah. Jadi kita belum masuk ke dalam direktori. Kita coba ulang sini. Lalu kita CD terus. Kita coba cek apakah sudah ada teman tersebut. Yang file sudah ada. Coba kita ls. Ya, sudah tersedia ROS. Dan kita buat subdirektori yang tadi. Skill susah boleh. Kalau kita cd roles dalam roles oh, jadi kita berdalam roles dulu baru kita membuat yang tadi ini juga yang oke, kemudian kita cd udah kita masuk ke direktori yang review CR4 tadi, baru kita tree roles. Sudah ada. Kemudian kita masuk ke tadi langkah kedua, yaitu mengcopy variabel dari file playbook Ansible yang ada di YAML ke dalam file standard YAML. Dan kita buka Ansible Wikipedia terlebih dahulu. Ansible minus httpd dot YAML. Ini kita copy variablesnya yang ini sama seperti yang ini, jadi kita copy yang di sini kan sudah ada tambahannya ke dalam file ini. Kita film, baru kita paste. salah paste tadi escape di copy ini.
kemudian kita keluar. Hmm. Apa ini? Profile. Apakah deploy yang tadi? Profile ini dibilang ada apa? Kalau kita paksa keluar, kita kia, kia, oh alah, kita tadi salah. Kita lupa ke copy nama playbooknya. Nah, kita enter, baru kita di enter, hapus, baru kita copy yang ini, copy, baru kita kita escape, wiki. Nah, kemudian copy dari konfigurasi enable template from templates slash html.com.c2 dalam page roles slash ansible html slash template directory database backslash. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita coba copy tax dari ansible minus html yang ke dalam roles slash ansible slash minus html slash tax slash main.yaml. Kalau kita copy filenya, vim kurang siap. Nah, kita copy di keluar skip dua wiki. Lalu kita mengopi files dari sebuah file HTML dari folder files ke dalam directory roles slash ansible minus httpd slash files directory. Nah, sudah terpindah. Kemudian kita juga diminta untuk mengcopy sebuah handler dari ansible minus htpd.yaml ke dalam directory roles slash ansible httpd slash handler.main.yaml. Kita copy dulu, kita buka dulu filenya, copy paste-nya, enter, dan kita di
Untuk copy handlernya V escape titik dua wiki untuk menyimpan. Untuk mengupdate eh, sebuah file media YAML yang ada dalam directory roles slash ansible slash atcbd slash meta.yaml. Oke. Di mengedit kemudian kita mau yang kita mengubah itu value dari author and try to read head training author. Yaitu red hat training, kemudian description example for value yang sampel role file red hat 294. Kemudian value untuk company itu red hat, untuk lisensi itu ubah menjadi BSD, itu saja kita keluar simple dengan wiki. Kemudian diminta mengubah file readme yang ada readme.md yang ada dalam role sensible atcbd. Oke, kita ubah, kita copy semuanya. Oke, itu saja cara di semuanya kita pastikan. Setelah itu keluar. Kemudian kita diminta untuk remove direktur yang tidak terpakai dari role yang baru tadi tersebut. Itu ada vars, kemudian ada tes. Ya, dua direktur tersebut tidak terpakai, jadi dihapus. Kemudian di dalam directory project buat playbook baru dengan nama setter.yaml untuk menjalankan role ansible.http baru tersebut untuk manajemen host di dalam inventory group web dev, yang mana seharusnya set.yaml tersebut akan terisi konten yang ini. Kalau kita vim site.yaml, kita pastekan dan keluar wiki, kita jalankan playbook set.yaml tadi.
Jika tidak kesalahan dia akan OK7, change 6, available 0, dan variant 0. Terus average juga seperti itu. Ya sama. Kemudian itu saja. Kemudian diminta untuk lab grade review untuk penilaian terhadap lab yang telah dilakukan tadi. Hmm. Hmm. Ya, kita berhasil. Kemudian kita untuk mengakhiri labnya itu melakukan lab finish review minus CR4. Baik, sembari menunggu finish, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai Ansible pada section 10.4 dan 10.5 untuk memenuhi tugas UAS beberapa sistem jaringan yang diampu oleh Bapak dosen di Putu Karya di Kemkom. Saja dari saya, sekian. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam.